Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini naik tipis ya, 0,1% ditutup di level 7078, dimana pagi-pagi dia sempat buat gap, kemudian sempat dibawa turun dan ditarik lagi pas closing. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya teman-teman ya, IHSG pergerakannya cenderung menyempit membentuk pattern rising wedge. Jadi ini pattern yang kurang menarik teman-teman ya, dan kelihatan sekali ya seminggu terakhir IHSG itu kayak nggak punya tenaga teman-teman ya, kayak nggak udah nggak kuat naik. Kalau istilah teman-teman biasanya udah bensinnya udah mau habis teman-teman ya. Saya sendiri ya udah hampir 3 hari nggak beli saham apa-apa ya, cuma 1-2 saham aja sehari. Kemudian saat ini saya udah hampir 50% stay cash teman-teman saat ini. Kenapa begitu ya? Karena udah dari seminggu terakhir saya lihat IHSG udah nggak punya tenaga ya, udah nggak punya tenaga. Kemudian walaupun foreign flow kenceng ya, tapi foreign flow-nya itu cuma kepusat di saham big caps teman-teman dan beberapa saham komoditi. Jadi saham-saham lainnya itu nggak dapat inflow teman-teman. Dan ciri-ciri lain kenapa IHSG udah mau koreksi kalau menurut saya adalah dari sektor consumer good udah mulai rebound teman-teman, dimana biasanya ya 2 tahun sebelum corona ada pola dimana kalau saham-saham consumer good itu udah mulai naik, itu tandanya IHSG udah mulai akan koreksi. Oke, jadi mudah-mudahan analisa saya salah teman-teman ya. Jadi untuk saat ini gimana? TS saham teman-teman yang udah profit ya, jangan lupa trailing stop. Kemudian kalau mau beli saham lagi jangan agresif intinya untuk posisi saat ini, karena ya sedang berada resisten. Intinya jangan agresif lah, stay cash juga, antisipasi dengan segala kemungkinan yang terjadi teman-teman ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan analisa saya salah, dan kalau saya salah nanti kalau dia udah ada power lagi saya akan mulai agresif lagi untuk entry di market. Untuk saat ini saya masih wait and see terlebih dahulu teman-teman. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham yang pertama saya bahas itu adalah WMUU. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin teman-teman ya, dimana ketika IHSG memasuki bulan Ramadan, biasanya saham-saham poultry itu dapat keuntungan teman-teman, baik dari segi harga sahamnya maupun dari segi keuntungan dari segi perusahaan sendiri. Nah, WMUU ini salah satu saham di sektor poultry yang baru IPO, dimana pernah saya bahas di channel ini teman-teman. Waktu itu saya sarankan untuk antri beli WMUU di sekitaran harga 150 sampai 155 dengan harapan dia membentuk pattern inverted head and shoulder teman-teman. Saat ini WMUU masih oke ya, masih menarik, dan strategi saya masih sama buat teman-teman yang mau buy on weakness WMUU di sini di sekitaran 155 sampai 150. Kalau nggak dapat gimana? Teman-teman bisa siasati antri di harga sekarang, tapi dengan dana kecil dulu ya, dengan dana kecil dulu, misalnya 20% porsi yang teman-teman memasukkan di sini. Kemudian kalau dia turun lagi, maka entry lagi di situ. Kalau dia naik gimana? Averaging up tipis-tipis nantinya ya. So far sih technically WMUU ini udah mulai menarik teman-teman, udah ada volume gede dan udah ada tanda-tanda bahwa ini akan reversal teman-teman. Dan kalau dia bertahan di atas ini lagi ya, di atas resisten ini 163, ada potensi dia akan lanjut naik
lumayan jauh ya. Targetnya lumayan jauh teman-teman. Di sekitaran 190-an, jadi cukup menarik kalau menurut saya untuk WMUU. Tapi sekali lagi ya, saham ini saham terliner dan baru IPO, jadi pergerakannya agak liar. Ya, buat teman-teman yang mau masuk saham ini, porsinya diatur dan sesuaikan dengan risk management masing-masing. Oke, itu untuk WMUU. Kemudian ada MMLP yang so far masih menarik teman-teman. So far masih menarik. Terakhir kali saya bahas MMLP di sini ya. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Awal saya bahas MMLP itu pas di sini. Kalau nggak salah ya, saya sarankan antri beli di harga 500 sampai 480. Nah, terakhir kali saya bahas di sini, waktu itu saya bilang ya, buat teman-teman yang mungkin di sini udah kena trailing stop, antri lagi MMLP di sekitaran 560 sampai 550. Nah, candle ini dia sempat nyentuh low-nya di 540 teman-teman ya. Hopefully ya teman-teman dapat ya. Kalau ada teman-teman nggak dapat, berarti teman-teman nggak entry. Nggak, maksud saya nggak pasang bid teman-teman ya. Nah, untuk saat ini ya, MMLP itu sedang berada di resisten di sekitaran harga 630 sampai 650. Sekaligus itu merupakan neckline dari double bottom yang kemungkinan akan di break oleh MMLP ini sendiri teman-teman ya. Jadi so far buat teman-teman yang udah punya sahamnya, MMLP masih layak untuk di hold. Nah, support terdekat itu ada di 600 sampai 590 itu support terdekat untuk MMLP. Jadi kalau itu jebol trailing stop, kemudian kalau itu nggak ada jebol teman-teman ya, kalau itu nggak ada jebol, dia turun dulu konsolidasi di sini, ada potensi double bottomnya ini akan di break oleh MMLP dengan target kenaikan bisa ke last high-nya di sekitaran 850. Jadi so far menurut saya ya, MMLP ini menarik dan dia juga udah break dari pattern yang namanya ini mirip, ini mirip dengan yang namanya pan principle teman-teman ya. Oke. Di sini juga boleh. Ya, ini mirip dengan teori pan principle, dimana kalau saham itu break 3 downtrend line, maka ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan yang cukup masif ya. Di awal-awal saya sarankan beli MMLP, juga sudah saya jelaskan katalisnya apa, yaitu MMLP ada isu akan diakuisisi oleh Provident Singapura. Jadi so far menurut saya sih ini masih oke buat teman-teman yang baru mau entry buy on weakness di sekitar harga 600 untuk saat ini ya. Oke, itu untuk MMLP. Kemudian yang masih cukup menarik juga ada SAME. SAME ini belakangan ini sering sekali saya bahas teman-teman. Terakhir kali saya bahas itu di sini kalau salah ya. Pas dia tepat berada di resistennya di 450. Nah, awal saya recommended buy itu di sini kalau teman-teman ingat. Untuk saat ini SAME itu sedang konsolidasi di area resisten teman-teman ya. Saya sendiri udah taking profit SAME di sini 50% porsi, tapi ya 50% porsi, kemudian 50% lagi masih saya keep. Rencananya kalau SAME turun sampai sini, saya akan entry lagi di sini. Nah, kalau SAME langsung naik gimana? Ya, setidaknya masih ada 50% posisi saya yang ikut naik teman-teman ya. So far menurut saya ya SAME ini masih menarik ya, masih menarik. Buat support terdekat itu support minornya ya, support minornya ada di sini teman-teman, ada di sekitaran 430 sampai 426 itu untuk support minor terdekat. Kemudian support kuatnya itu ada di 400 sampai ini ya, 410 sampai
400. Untuk support kuatnya ada di 400 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk SAME ya, strategi saat ini ya buat teman-teman yang belum entry, wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu, tunggu respon market hari Senin atau minggu depan. Kalau dia turun, teman-teman bisa spek buy di sini tipis, kemudian kalau dia lanjut lagi maka teman-teman bisa tambah porsi di sini. Menurut saya sih ini kemungkinan jebolnya itu cukup kecil ya, karena ini juga merupakan support yang kuat, dan pas dia break candle ini dari pattern ini pun volumenya gede teman-teman, volumenya gede, habis itu dia resisten itu volumenya relatif menipis. Jadi so far SAME ini ada potensi nih untuk kembali melanjutkan kenaikan. Cuma yang baru mau entry, ingat ya, sabar, entry-nya bertahap ya, entry-nya bertahap, jangan langsung agresif, apalagi melihat IHSG yang masih kekurangan tenaga ya. Oke, itu untuk SAME teman-teman. Kemudian ada ASA yang menurut saya menarik juga ya. ASA menurut saya masih menarik. Kebiasaan ASA itu adalah dia biasanya naik di saat IHSG lesu ya. Nah, oke. Terakhir kali saya bahas ASA itu sarankan saya itu ya. Saya sarankan untuk entry ASA di sekitaran harga 2.500 sampai 2.600, which is di harga sekarang sampai 2.500 teman-teman bisa entry ASA dengan stop loss. Waktu itu saya sarankan pasang di sini under ini ya. So far untuk saat ini ya, ASA itu menurut saya menarik teman-teman. Dia masih dalam proses pembuatan shoulder kanan, dan dimana kalau ini mampu lewat maka potensi ASA reversal itu ada ya. Jadi kalau teman-teman ikut channel saya dari awal ya, di sini ASA turunnya membentuk pattern yang namanya falling wedge, and then habis itu di sini ada pattern ascending triangle yang di break, volumenya gede. Habis itu di atas sini dia membuat palung atau shoulders dengan volume yang relatif mengecil teman-teman. Jadi so far ya, harga 2.500 sampai 2.600 itu area beli yang menarik kalau menurut saya ya untuk ASA. Oke, itu untuk ASA. Kemudian ada AMAR. Bank Digi itu udah mulai ada money masuk ya, udah mulai ada inflow. BGTG itu saham yang kita bahas beberapa hari yang lalu juga terlihat udah ada inflow teman-teman. Nah, AMAR ini ya, AMAR ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di mana lupa ya, di sekitaran sini teman-teman. Waktu itu saya sarankan untuk beli AMAR di sekitaran harga 410 sampai 380. Nah, saat ini dia sedang berada di area itu teman-teman, sedang berada di area beli. Kalau menurut saya sih ini cukup oke ya di koleksi AMAR saat ini, dengan harapan dia nggak jebol dari 380. Kalau dia jebol 380 gimana? Stop dulu ya, better cut loss dulu kalau dia jebol 380. Ya, so far sih masih cukup menarik ya kalau menurut saya. Volume koreksinya juga cukup tipis-tipis lah dibandingkan dengan volume dia naik sebelumnya. Ini kita bisa lihat sendiri ya, volumenya terus menurun. Jadi menurut saya ya, AMAR ini di harga sekarang ya, buat teman-teman yang mau koleksi itu cukup oke ya, cukup oke. Stop lossnya pasang di bawah 380. Kalau close under itu nggak ada toleransi ya, apalagi saham-saham seperti ini kalau dia turun itu teman-teman bisa nggak ada kasih keluar. Oke, itu untuk AMAR. Kemudian BRMS, saham terakhir yang akan saya bahas itu BRMS. BRMS udah lama nggak saya bahas ya, Nah, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya, waktu itu saya bilang BRMS kelihatannya udah mulai mau turun ya, karena ada rising wedge, kemudian
eh, apa ya waktu itu ya, lupa saya, udah lama juga ya. Habis itu dia cepat turun sebentar dan rebound ya, dan rebound. Nah saat ini BRMS itu menarik teman-teman ya. Kalau kita ke time frame kecil ya, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, BRMS di harga sekarang itu ada pattern penan dengan potensi ya. Kalau ini di break ke atas, maka ada potensi dia kembali break high-nya dan ada potensi BRMS ke 230-an teman-teman. Jadi so far BRMS ya yang masih hold saham ini ya, masih layak untuk di hold. Dan kalau kita perhatikan volume pas dia konsolidasi di sini pun volumenya tipis-tipis ya. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan sendiri ya. Dia naik dari low-nya ini dengan volume yang gede ya. Ini volumenya gede sampai resisten. Habis itu konsolidasi dengan volume yang kecil-kecil. Itu artinya big money atau istilahnya bandar itu majority masih di dalam teman-teman. Majority masih di dalam. Dan ada potensi ini akan diangkat lagi dengan target ke 230-an. Dari segi tren sahamnya juga masih sangat uptrend ya, sangat uptrend. Dan awal, kalau teman-teman follow saya dari lama ya, awal saya recommended by BRMS itu di sini. Kemudian sering saya bahas, saya sarankan untuk TS di sini sempat tapi nggak jebol. Dan terus di sini juga saya bahas, dan habis itu udah lama saya bahas, hari ini saya bahas lagi. Dan per saat ini ya BRMS masih menarik. Oke, trennya masih bagus, konsolidasinya juga menarik ya. Jadi bisa buat teman-teman perhatikan BRMS ini. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat berakhir pekan buat teman-teman yang hari Minggunya libur. Terima kasih.